Silgers dan Eliano akan berlangsung pada Senin besok 30 September 2024 ini. Jika menukil dari Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aan Azad. Salam olahraga. Oke, sebelumnya gue ingin menyapa kalian semua yang sedang beraktivitas di tempat kerjanya masing-masing ya. Selamat beraktivitas. Dan buat kalian semua yang mungkin lagi santai di tempat tongkrongan atau di warung kopi ya. Oke ya, salam seruput kopi guys. Oke, langsung aja ya. Hari ini gue akan sampaikan kabar gembira lagi nih guys ya. Lagi-lagi selalu kabar gembira ya, dari timnas Indonesia. Dan akhirnya hari ini ya, pagi tadi, tepatnya pada tanggal 30 ya, pada hari Senin bulan September 2024, akhirnya May Silgers dan Eliano Randers ya sudah menjalani pengambilan sumpah dan janji setia kewarganegaraan Indonesia ya di Brussel, Belgia. Wow, luar biasa sekali. Dan ini pernyataan langsung dari Bapak Erick Thohir ya, mengungkapkan ada peran besar dari Presiden Joko Widodo, DPR, jajaran Kemenhumkam ya, dan Kementerian Dalam Negeri dalam pengambilan sumpah warga negara Indonesia May Silgers dan Eliano Randers. Wow, luar biasa sekali ya. Sekali lagi tepuk tangan buat seluruh jajaran yang selalu mendukung program naturalisasi ini, karena ya program diaspora ini menaturalisasi keturunan warga negara Indonesia yang ada di Belanda untuk mengharumkan nama negara Indonesia di kancah sepak bola internasional. Patut kita dukung ya. Tidak seperti segelintiran orang yang selama ini lagi-lagi ada aja ya yang bikin rusak konsentrasi para pemain timnas kita ya. Intinya kita semua Ultras Garuda di seluruh Indonesia, La Grande di seluruh Indonesia harus dukung terus ya apapun yang bikin positif sepak bola timnas Indonesia kita. Oke ya, langsung aja di video reaction kali ini ya, gue akan mereview salah satu berita yang mengabarkan ya. Yang pertama adalah May Silgers dan Eliano Randers yang hari ini pada tanggal 30 September akhirnya sah menjadi warga negara Indonesia. Dan semoga nanti ketika lawan Bahrain dan Cina, May Silgers ini sudah bisa membela timnas Indonesia tentunya. Oke ya, dan banyak lagi kabar-kabar yang bakal bikin kita merinding guys ya, karena ada lagi ya salah satu pemain keturunan kita yang nantinya akan merapat di timnas Indonesia. Siapa itu ya? Makanya kalian semua pantengin video reaction ini sampai selesai, jangan pernah di skip guys. Oke, langsung aja kita lihat video yang satu ini. Tentang pengangkatan warga negara Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan tentang. Wow, alhamdulillah ya. Sumpah WNI May Silgers dan Eliano di Belanda. Ramai soal nama Coach Sintayong yang disebut akan menjadi WNI. Eliano Jonathan dikabarkan merapat jelang lanjutan putaran ketiga. Peluang Jordi Amat untuk dipanggil kembali ke timnas Indonesia semakin terbuka. Robin van Persie mendadak komentari May Silgers jelang menjalani sumpah WNI. Martin Paes penuh bangga usai dicap pemain berbendera merah putih Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Wow, ini kabar menarik sekali guys ya. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kini mengaku bahwa dirinya akan menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia, di mana hal itu akan dilakukan oleh Coach Sintayong andai berhasil mengantarkan timnas Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026 nanti. Ya, diketahui saat ini Coach Sintayong hampir memasuki tahun kelima sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia sejak tahun 2019 yang lalu, di mana Coach Sintayong sudah merasakan pahit manis perjalanannya bersama skuad Garuda. Walau demikian, Coach Sintayong saat ini perlahan meningkatkan kualitas timnas Indonesia untuk bersaing di kancah
internasional, di mana sejumlah sejarah dicatatkan oleh Coach Sintayong bersama tim Merah Putih, mulai dari tembus 16 besar Piala Asia 2023 hingga masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, di mana fokus Coach Sintayong saat ini adalah mengawal timnas Indonesia mewujudkan impiannya untuk tampil di Piala Dunia tersebut. Dalam hal ini, Coach Sintayong mengaku siap menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia andai skuad Garuda mampu lolos ke turnamen tersebut. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya, kata Coach Sintayong. Saya sangat suka tinggal di Indonesia, tambahnya lagi. Ya, diketahui kontrak Coach Sintayong sebenarnya masih menyisakan 3 tahun lagi bersama tim Merah Putih, di mana Coach Sintayong juga mengaku sangat senang dengan dukungan positif yang selalu dilakukan supporter timnas Indonesia. Yang mengejutkan adalah ketika pertandingan selesai, Anda seharusnya memanggil nama-nama pemain yang tampil bagus, tapi semua fans hanya memanggil nama saya. Sungguh menakjubkan bahkan bagi saya untuk melihatnya, ungkap Coach Sintayong. Ya, timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga. Dalam babak ini, 2 tim teratas akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan 2 tim peringkat ketiga dan keempat akan bertarung lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ini. Putaran keempat ini nantinya akan ada 2 tiket tersisa untuk memperebutkan lolos langsung ke turnamen utama. Kemudian tim yang berada di peringkat kedua akan bertarung untuk mendapatkan tempat di putaran kelima. Pada putaran kelima, tim dari Asia yang lolos akan berhadapan dengan tim dari benua lainnya. Wow, ya, luar biasa sekali ini nazar dari Sintayong. Dan ini kabar kedua, kabar baik dari Jordi Amat. Hasil pertandingan klub Jordi Amat yaitu Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia kini sudah diketahui, di mana laga tersebut dimenangi oleh tim Jordi Amat dengan skor akhir 2-1. Dalam laga tersebut, Jordi Amat dipercaya sebagai kapten dan bermain penuh setelah sempat absen dalam waktu lama, di mana pemain berusia 32 tahun itu diketahui sempat mengalami cedera. Jordi Amat bahkan harus absen dari 2 pertandingan penting timnas Indonesia awal putaran ketiga kemarin. Namun meski begitu, tidak diketahui cedera apa yang menderita ex-pemain Swansea City tersebut. Jordi Amat yang bermain penuh di laga tersebut tentu merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia, di mana Jordi Amat bisa saja dipanggil kembali ke timnas Indonesia untuk 2 laga tandang di putaran ketiga ini, di mana skuad Garuda diketahui akan bersua dengan timnas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober mendatang. Jika dipanggil ke timnas Indonesia lagi, maka Jordi Amat akan bersaing dengan beberapa pemain muda seperti Jay Itzas, Justin Abdar dan juga Rizky Ridho. Yang terbaru juga ada Michel Guez nantinya jika proses sang pemain bisa rampung tepat waktu. Wow, ya, mantap sekali nih guys. Nah, ini yang kita tunggu guys ya, detik-detik sumpah Hilgers dan Eliano. Proses kedua calon pemain timnas Indonesia yaitu Michel Guez dan Eliano, di mana seperti diketahui Michel Guez dan Eliano saat ini tinggal mengambil sumpah WNI-nya untuk segera sah membela timnas Indonesia. Dikarenakan waktu yang terbatas, di mana pengambilan sumpah kedua calon pemain timnas Indonesia itu tidak dilakukan seperti pemain yang lainnya. Jika para pemain keturunan yang lain mengambil sumpah WNI-nya di Indonesia, namun Michel Guez dan Eliano akan melakukannya di Belanda. Sehingga untuk itu tim dari Kementerian Hukum dan HAM RI akan terbang ke Belanda untuk mengambil sumpahnya. Kabarnya tim dari kementerian tersebut sudah berangkat tadi pagi menuju Belanda dengan agenda tersebut, di mana rencana sumpah WNI Michel Guez dan Eliano akan berlangsung pada Senin besok 30 September 2024 ini. Jika menukil dari Google, perhitungan jam dari Jakarta ke Belanda bisa menghabiskan waktu 16 jam perjalanan. Diharapkan dalam langkah ini proses pengambilan sumpah WNI Michel Guez dan Eliano bisa berjalan lancar di sana. Dengan begitu dapat diperkirakan bahwa keduanya akan bisa tampil membela skuad Garuda nantinya di laga lanjutan putaran ketiga melawan Bahrain dan Cina. Pasalnya pendaftaran tarif para pemain untuk mengikuti laga tersebut masih ditutup pada tanggal 3 Oktober 2024 ini. Yuk bisa yuk ya. Semoga tanggal 3 besok sudah rampung semua dan bisa didaftarkan ya. Nah ini Robin van Persie komentar soal Hilgers. Tengah dikejutkan dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa Robin van Persie kini kecewa dengan keputusan Michel Guez yang menjalani proses menjadi WNI. Kabar kekecewaannya kepada pilihan Michel Guez itu mulai merambah pada Minggu 22 September 2024 ini, di mana ia mengaku bingung dan heran dengan keputusan Michel Guez yang memilih bergabung ke timnas Indonesia meski dirinya berpotensi dipanggil oleh timnas Belanda. Sosok yang kini menjabat sebagai pelatih SC Heerenveen itu merasa Michel Guez merupakan salah satu pemain berbakat Belanda. Berbekal modal itu, Michel Guez seharusnya bisa bersabar lebih dalam menanti panggilan timnas Belanda.
Indonesia. Namun pada akhirnya Meserges lebih memilih Indonesia sebagai tempatnya berlabuh dan tidak lama lagi ia akan melakoni debutnya. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, kata Robin van Persie. Ya, pernyataan itu kabarnya dilontarkan Van Persie setelah pertandingan SC Heerenveen melawan FC Twente pada Rabu 18 September 2024 kemarin. Menariknya, berdasarkan penelusuran bolatips.com, belum ditemukan sumber ataupun literatur yang memuat pernyataan Robin van Persie tersebut. Tentu sangat menarik dikulik lebih lanjut jika Robin van Persie benar mengatakan demikian perihal Meserges yang bergabung ke timnas Indonesia. Ya, Miliano Pemain Vitesse akan Arnhem segera yaitu Emiliano bergabung juga Pienaar ini. dikabarkan kini terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan coach Sintayong. Pernyataan ini disampaikan oleh sang pemain saat menjalani wawancara dengan Yusa Nugraha. Ya, mereka PSSI pernah satu kali hubungi saya, tapi itu sudah lama. Kayaknya mereka pernah kontak lagi, tapi melalui agen saya dan ayah saya, sehingga saya bisa fokus ke sepak bola, kata Emiliano mengutip dari channel Yusa Nugraha. Suatu kehormatan jika itu terjadi. Buat saya ketika membuat keputusan, saya tidak mengambil sendirian. Saya tentu akan ngobrol dengan keluarga saya dulu, dengan saudara-saudara dari ibu saya dan ayah saya. Lanjutnya menjelaskan, kita berdiskusi bersama dan kemudian hasilnya keluar. Tentunya saya tidak menutup kesempatan membela timnas Indonesia. Jadi harusnya ada pemain sayap kanannya, ucap Emiliano sambil melempar kode. Ya, Emiliano sendiri memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Pada Juli 2024 kemarin, pemain yang memiliki gaya permainan seperti Arjen Robben ini berkesempatan mengunjungi Indonesia. Nenek dari ayah saya berasal dari Depok dan kemudian pindah ke Belanda. Nenek saya sangat jago memasak, kata Emiliano mengutip dari Transfermarkt Indonesia. Berbicara soal kualitas, tentu sulit untuk meremehkan pemain yang satu ini. Saking takutnya kehilangan jasa Emiliano di mana klubnya menyodorkan kontrak profesional pada 2020 saat itu atau ketika usianya baru 16 tahun. Setelah mendapatkan kontrak profesional di mana Emiliano tidak langsung menjadi pemain reguler klubnya yang saat itu mentas di Eredivisie, di mana ia baru mencatatkan debutnya di Eredivisie pada pekan ke-30 2021-2022 saat itu. Semusim berselang Emiliano tampil 12 kali, sementara pada 2023-2024 Emiliano hanya 6 kali tampil di Eredivisie Belanda. Minimnya menit bermain yang didapat Emiliano saat itu karena ia mengalami cedera ACL. Alhasil ia absen membela klubnya dari Oktober 2023 hingga akhir musim kemarin. Wow, makin mantap skuad timnas nantinya guys ya. Wow, ini kabar terbaru dari PAS, sangat bangga dicap sebagai orang Indonesia. Timnas Indonesia itu Martin Paes kini memberikan komentar terkait ratingnya di iSport FC 25, di mana video game sepak bola terbitan tersebut baru saja merilis rating terbarunya. Salah satu nama yang ada di game tersebut adalah Martin Paes yang merupakan kiper andalan FC Dallas. Martin Paes menilai bahwa nilai tersebut muncul karena penampilan apiknya bersama FC Dallas. Dia menilai bahwa aksinya bersama FC Dallas cukup baik dan terbukti menjadi penjaga gawang utama. Saya pikir saya menunjukkan kepada mereka beberapa aksi saya keluar dari area gawang. Saya rasa tahun ini saya cukup baik dalam melakukannya, kata Martin Paes dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Dalam hal ini, kiper berusia 26 tahun itu berharap bisa terus menjaga performanya. Dia ingin pada edisi selanjutnya rating AFC Sport 25 miliknya bisa semakin baik. Tentunya ini harus dilakukan dengan kerja keras dan bermain apik bersama FC Dallas. Menariknya, Martin Paes justru lebih bangga karena ia sudah tercatat sebagai pemain asal Indonesia, di mana namanya baru tersedia untuk skuad Garuda tahun ini setelah mendapatkan status WNI, termasuk akhirnya merasakan debut saat melawan Arab Saudi pada putaran ketiga kemarin. Tetap berusaha dan seru melihat bagaimana orang lain memberikan rating. Bagus, EA Sport sudah mengubah benderanya juga. Itu juga nilai plus bagi saya, tutupnya penuh senang. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga. Oke guys ya, itulah kabar menarik ya yang udah gua tampilin buat kalian semua dari sumber video PES 11. Wow, luar biasa sekali ya. Ya, ini menarik sekali untuk kita komentari guys ya. Gimana menurut kalian? Kalian semua bisa memberikan pendapat kalian ya di kolom komentar guys ya. Yang pertama, gua bakal mereview dan reaction tentang nazar dari Coach Sintayong ya di laga Indonesia U20 ketika lawan Yaman. Coach Sintayong didampingi oleh penerjemahnya JJ datang langsung di Stadion Madia ya, ingin menyaksikan langsung dan mungkin akan sedikit melirik ya
tentang potensi striker muda kita, Jens Raven ya. Semoga Jens Raven bisa menarik ya perhatian dari Coach Sintayong ya. Tapi apapun itu ya, biarkan proses yang akan membuktikan nanti Jens Raven pantas gak main di timnas senior. Dan yang lebih tahu pantas apa enggaknya, yang jelas adalah Coach Sintayong ya. Ya semoga Coach Sintayong nanti kontraknya terus diperpanjang karena memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan timnas senior dan timnas U23, dan banyak sekali ya memberikan kontribusi saran-saran positif terhadap kemajuan perkembangan timnas Indonesia saat ini guys. Wow. Dan yang kedua mengenai Messi Girls dan Eliano Randers ya, kemungkinan Pagi Dati sudah menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, dan semoga nanti tanggal 3 sudah selesai semua didaftarkan sehingga nanti Girls dan Eliano Randers ini sudah bisa menjalani debut pertama di timnas senior kita ya. Amin ya, semoga semuanya diperlancar ya, dan semoga pernyataan-pernyataan dari segelintir orang yang menentang program naturalisasi ini tidak mempengaruhi fokus para pemain timnas kita dan jajaran ofisial pelatih ya. Dan kita semua berani berdiri ya untuk menentang para segelintir orang yang menolak dengan adanya program naturalisasi ini ya. Kita termasuk saya ya akan menentang ya terhadap orang-orang yang tidak mendukung program naturalisasi ini guys ya. Wow. Dan ada lagi yang menarik ya yang perlu gua ulas ya mengenai Miliano ya, dan kemarin sudah di interview ya salah satu YouTuber kita yang sangat banyak sekali berkontribusi terhadap komunikasi pemain-pemain diaspora kita, baik yang sudah gabung maupun yang belum gabung ya, di podcastnya Yusa Nugraha. Kemungkinan dia juga ingin sekali membela timnas Indonesia guys ya. Semoga banyak sekali pemain-pemain grade A yang segera merapat ya, setelah Ian Madsen juga sepertinya tertarik ya gara-gara Messi Girls ketika dengan bangga mengibarkan bendera merah putih ketika laga FC20 melawan MU ya di Old Trafford ya. Dan videonya ada di sini guys. Mungkin buat kalian semua yang belum menonton ulasannya, kalian semua bisa lihat, linknya ada di atas. Dan mengenai Martin Paes ya, akhirnya namanya resmi dirilis ya, warga negara Indonesia di EA Sport ya. Luar biasa sekali, dan dia bangga sekali ya. Bangga karena apa? Dia dicatatkan sebagai warga negara Indonesia. Dan memang karir Martin Paes di FC Dallas tahun ini luar biasa sekali ya. Banyak sekali aksi penyelamatan Martin Paes dia di FC Dallas. Dan kalian bisa lihat sendiri ya aksi penyelamatan Martin Paes ketika debut pertama bersama Indonesia ketika lawan Arab Saudi, begitu heroik banget. Dan kalian juga bisa lihat begitu kokohnya Martin Paes ketika membela timnas Indonesia, menjaga gawang Indonesia saat digempur habis-habisan timnas Australia. Wow, luar biasa sekali guys. Ya itulah guys ya mengenai kabar berita hari ini ya, kabar berita baik ya yang sudah gua ulas dan gua tampilin buat kalian semua, khususnya para subscriber gua, dan tentunya buat kalian semua pecinta sepak bola timnas Indonesia dimanapun kalian berada. Oke ya, terima kasih sudah menyimak video reaction ini sampai selesai. Dan buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gua lewat video reaction ini dan belum subscribe, please ya dukung channel gua dengan cara apa? Caranya cukup mudah sekali, dan ini gua tekanin ya, gratis guys. Caranya seperti apa sih? Ya caranya cukup tekan tombol subscribe, like dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan reaction gua dan ulasan gua terhadap update terkini seputar timnas Indonesia dan
timnas di beberapa kelompok umur guys. Oke ya, sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam olahraga.